Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rudi. Di sini langsung saja di sini saya akan menjelaskan definisi sistem persamaan linear dua variabel SPLDV. Langsung saja ke materinya. Yang mau dibahas itu satu, metode substitusi dan eliminasi. Yang kedua, metode grafik. Yang ketiga, metode metrik. Metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Metode gabungan. Metode ini merupakan gabungan dari metode eliminasi dan substitusi. Caranya, kamu dapat menggunakan metode eliminasi untuk mencari nilai X terlebih dahulu. Kemudian, ganti variabel X dengan nilai X yang sudah diperoleh dengan menggunakan metode substitusi untuk memperoleh nilai Y. Nah, persamaan 1 min X ditambah Y sama dengan 70. Persamaan 2x min Y sama dengan 30. Misalkan kita akan mencari nilai X terlebih dahulu dengan menggunakan metode eliminasi, maka untuk mencari nilai X sama koefisien Y, nah ini nilainya, min X ditambah Y sama dengan 70. 2x min Y sama dengan 30. Karena koefisien Y dari kedua persamaan sudah sama, maka dapat langsung diselesaikan menggunakan operasi penjumlahan untuk menilaikan nilai Y. Min X ditambah Y sama dengan 70. 2X dikurangi min Y sama dengan 30. Nah, 70 dikurangi 30. 70 ditambah 30 maksudnya itu 100. X min 100. Setelah diperoleh nilai X, substitusi nilai X ke salah satu persamaan untuk memperoleh nilai Y. Misalnya dilakukan substitusi nilai X ke dalam persamaan 1, maka min X ditambah Y sama dengan 70. Min 100 ditambah Y sama dengan 70. Y sama dengan 70 ditambah 100. Nah, hasilnya itu 70 ditambah 100. Y sama dengan turun ini sama dengan 170. Nah, contoh soalnya ini umur Rani. Nah, umur Rani 7 tahun lebih muda dari umur Fadil. Sedangkan jumlah umur mereka berdua adalah 43 tahun. Berapa umur Rani dan umur Fadil? Jawab. Tentukan nilai X dan Y pada dua persamaan di bawah ini. Pas X ditambah 3Y sama dengan 25. 2X ditambah 7Y sama dengan 29. Dengan menggunakan metode gabungan. Jawab. Pertama kita cari nilai Y dulu ya dengan metode eliminasi. Karena koefisien X pada kedua variabel adalah 4 dan 2, maka cari KPK-nya terlebih dahulu 4 dan 2 ini. Nah, KPK 4 sama dengan 4, 8, 12. 2, kalau 2 ini 2 sama dengan 2, 4, 6, 8. Jadi karena KPK-nya kedua koefisien adalah 4, kita bagi 4 dengan masing-masing koefisien lalu kalikan. 4 dibagi 4 sama dengan X 1. 4 dibagi 2 sama dengan X 2. Pas X ditambah 3Y sama dengan 25. X 1. 2X ditambah 7Y sama dengan 29. 4X ditambah 3Y sama dengan 25. 4X ditambah 4Y sama dengan 58. Min 11Y sama dengan min 3300. Y ke bawah ini sama dengan 3300 dibagi 11. Jadi Y nya itu 300. Maka nilai dari Y adalah 300. Sekarang kita cari X dengan metode substitusi karena nilai sudah diketahui yaitu 300. Maka langsung masukkan saja ke persamaan. 4X ditambah 3Y sama dengan 25. 4X tambah 3 dalam kurung ini 300 sama dengan 25. 4X tambah 900. Nah, 900 ini 300 dikali 3 sama dengan 300. Nah, 900 kan.
sama dengan 25. 4x sama dengan 2500 dikurangi 900. 4x sama dengan 2500 ini dikurangi 900, jadinya itu 1600. Nah, turun kan ini, turun menjadi x sama dengan 1600 dari 4. 4-nya ini pindah ke sini. Nah, jadinya dibagi 4 itu hasilnya x sama dengan 400. Maka diketahui nilai x adalah 400, sehingga nilai x dan y masing-masing adalah 400 dan 300. Ini contoh metode gabungan. Nah, ini udah ke materi metode grafik. Metode ini menyelesaikan masalah dengan menentukan titik perpotongan dua garis lurus yang merupakan tampilan dari kedua bersama linear dua variabel. Berikut inilah adalah langkah-langkah penyelesaian SPLDV dengan metode grafik. Nah, ini caranya. Tentukan titik potong yang salah satu persamaan linear dengan sumbu X atau sumbu Y. Kedua itu hubungkan kedua titik potong dengan menggunakan garis lurus. Ketiga, lakukan langkah 1 dan 2 untuk persamaan lain pada SPLDV. Yang keempat, jika kedua titik berpotongan di dalam kurung ini X dan Y sama dengan X X1 dan Y1. Penyelesaian SPLDV adalah X sama dengan X1 dan Y sama dengan Y1. 5. Jika kedua titik tidak berpotongan, SPLDV tidak memiliki penyelesaian. Nah, ini contoh grafiknya. Dari persamaan 1, min X tambah Y sama dengan 70. Saat X sama dengan 0, maka Y sama dengan 70. Sehingga diperoleh titik X dan Y sama dengan 0,70. Saat Y sama dengan 0, maka X sama dengan min 70. Sehingga diperoleh titik X, Y sama dengan min 70,0. Jadi ini min X tambah Y sama dengan 70. Nah, ini grafiknya. Contohnya, dari persamaan kedua, 2X min Y sama dengan 30. Saat X sama dengan 0, maka Y sama dengan 30. Sehingga diperoleh titik X, Y sama dengan 0 min 30. Saat Y sama dengan 0, maka X sama dengan 15. Sehingga diperoleh titik X min X, Y sama dengan 15,0. Jadi 2X min Y sama dengan 30. Nah, untuk grafiknya seperti ini. Jadi gambar grafik adalah sebagai berikut. Nah, ini hasil grafik kedua grafik ini digabungkan gitu. Oke, langsung saja ke soalnya lagi. Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel berikut menggunakan metode grafik. Contohnya 4x ditambah 5y sama dengan 40. X ditambah 2y sama dengan 14. Tentukan nilai perpotongan setiap persamaan terhadap suhu X dan Y. Untuk 4x tambah 5y sama dengan 40. Titik berpotongan terhadap sumbu X dalam kurung Y sama dengan 0. Sama dengan 4x ditambah 5 dalam kurung 0 sama dengan 40. Sama dengan 4x ditambah, nah 5 nya kan gak ada itu, jadi dihilangkan menjadi 0 sama dengan 40. Sama dengan X sama dengan 40 atau dibagi 4 sama dengan 10. Jadi garis berpotongan dari sumbu X di 10,0, titik berpotongan terhadap sumbu Y X sama dengan 0 sama dengan 4 dalam kurung 0 ditambah 5Y sama dengan 40. 0 tambah 5Y sama dengan 40. Sama dengan Y sama dengan 40 dibagi 5 adalah 8. Jadi garis berpotongan dengan sumbu Y di 0,8 untuk X ditambah 2Y sama dengan 14. Titik berpotong terhadap sumbu X dalam kurung Y sama dengan 0. Sama dengan X ditambah 2 dalam kurung 0 sama dengan 14. Sama dengan X ditambah 0 sama dengan 14. Sama dengan
X sama dengan 14. Jadi garis berpotongan dengan sumbu X di 14,0. Titik berpotongan dengan sumbu Y, X sama dengan 0, sama dengan 0 ditambah 2Y sama dengan 14. Sama dengan 2Y sama dengan 14. Sama dengan Y sama dengan 14 dibagi 2, 7. Jadi garis berpotongan terhadap sumbu Y di 0,7. Gambarkan titik persamaan dalam sebuah koordinat kartesius. Jika sudah digambar, kamu oke, lanjut saja. Nah, pengertian metrik. Ini udah terakhir, ini materi terakhir pengertian metrik. Metrik adalah angka-angka yang disusun sedemikian sehingga menyerupai perpanjangan persegi panjang berdasarkan urutan baris dalam kolom. Angka-angka yang menyusun metrik disebut sebagai unsur atau elemen. Umumnya metrik berada di dalam tanda kurung dan dinyatakan sebagai huruf kapital. Sementara itu unsur atau elemen dinyatakan sebagai huruf kecil serta memiliki indeks. Indeks tersebut menyatakan letak baris dan kolom unsur. Nah, nah ini contoh soal metode metrik. Dikatakan metrik A dalam kurung 3/4 min 2 min 4. B sama dengan 4 min 2 3 min 1. Dan C 4 4 9 10 12. Nilai diterima dari metrik tersebut adalah, nah ini pilihannya. Pembahasan AB dikurangi C 3 4 min 2 min 1 4 min 2 3 min 1. Maaf, itu kesalahan. Jadi 4, lanjut saja. 4 9 10 12 dalam kurung ini 12 ditambah 4 16 ditambah 2 9 ditambah 2 12 ditambah 1 dikurangi 4 9 sama 10 12. Jadi 16 18 11 13. Jadi dikurangi 4 10 9 12. Jadinya 16 dikurangi 4 sama dengan 12. Sedangkan 18 dikurangi 9 jadinya 9. Untuk 11 dikurangi 10 jadinya 1. 13 dikurangi 12 jadinya 1. Nah, untuk hasilnya itu ini dah hasilnya. Sekian untuk materinya, sudah cukup. Sekian dari saya. Apabila ada kurang penjelasannya kurang paham, mohon maaf karena baru belajar gitu. Ya dah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.